يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا عباد الله, ketahuilah wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'anul Karim, kalamullah, dan sebaik-baik hadis adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk hal adalah perkara-perkara baru di dalam beragama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Tidak lupa, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larang-larangannya, dan juga tidak lupa senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu solawat akan Allah balas dengan 10 kali lipat pahala. Allah akan mengangkat derajat hambanya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih di dalam seputar walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Di antara ilmu yang agung yaitu memahami atau mempelajari mulai dari menghafalnya dan memahaminya, dan yang paling puncak adalah mengamalkan dari kandungan-kandungan. Menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami kandungan-kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, dan setiap nama mengandung sifat-sifat yang tinggi dan sifat-sifat yang sempurna, yang mana sifat-sifat tersebut tidak mengandung cacat sedikit pun dari semua sisi. Tidak seperti nama dan sifat manusia. Nama manusia hanya sebagai tanda untuk orang yang dinamai tersebut dan tidak mengandung atau belum tentu mengandung sifat-sifat yang mulia. Akan tapi nama Allah adalah menjadi tanda bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung sifat-sifat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan hari ini kita insyaallah akan masuk di dalam nama Allah yang mana di sini tertera nama nomor 17, yaitu Al-Mu'min. Nama Allah Al-Mu'min. Kata beliau, disebutkan warada ismuhu subhanahu al-mu'min fil Qur'anil Karim marra wahidah. Nama Al-Mu'min ini di Al-Quran hanya ada satu saja, atau disebutkan sekali saja, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 23, yang mana Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Maka hanya ada di dalam surat Al-Hasyr dan terdapat di ayat nomor 23, yang mana Allah berfirman, dialah Allah yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha memberi keamanan. Inilah arti dari nama Al-Mu'min. Amma fi sunnah, adapun di dalam sunnah maka tidak
didapatkan nama al-mu'min. Kata beliau, hasba ilmi, sesuai dengan apa yang aku ketahui. Ya, ini bentuk ketawaduan ya. Musannif rahimahullahu taala, beliau tidak mengatakan pasti, tapi beliau mengatakan di dalam sunnah tidak ada. Aku tidak mendapatkannya sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan apa yang aku ketahui. Baik, selanjutnya di sini disebutkan makna secara bahasa, arti secara etimologi. Apa sih secara bahasa al-mu'min itu? Yang pertama, al-mu'min yaitu diartikan dengan al-musaddiq, yaitu membenarkan. Ya. Mukmin arti yang pertama membenarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zajjad, beliau mengatakan asal iman adalah pembenaran. Ya. Asal iman adalah pembenaran, dan dalil terhadap hal ini surat Yusuf atau ucapan Yusuf alaihi salam, wa ma anta bimu'minil lana. Ya. Sesungguhnya engkau sudah tidak percaya dengan kami. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, makna yang kedua ini dari sisi bahasa ya, adalah minal aman. Berasal dari kata al-aman, yaitu keamanan. Ini dari sisi bahasa. Ya. Maka kata beliau, Allahul mu'min adalah yu'amminu ibadahul mu'minin fala ya'manu illa man amanahu. Ya, kata beliau berasal dari kata aman, yaitu seseorang memberi rasa aman kepada orang lain. Ini dari sisi bahasa. Atau secara arti Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Tidak ada yang memperoleh keamanan kecuali orang yang Allah beri keamanan. Ya. Ini dari sisi bahasa. Kemudian beliau melanjutkan, adapun makna atau arti yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sisi. Ya, ada dua arti. Jadi kata al-mu'min yang menjadi nama Allah itu diartikan atau ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama ya, disebutkan di sini adalah ta'alluquhu bil ma'nal awwal, berkaitan dengan penjelasan pertama dari sisi bahasa, yaitu apa? Al-musaddiq wa min ma'ani fi haqqillah azza wa jal ma yali, yaitu Allah maha membenarkan. Ya, ini yang pertama. Ya, maknanya adalah al-musaddiq, ya, yaitu berkaitan dengan yang maha membenarkan. Nanti akan dijelaskan apa saja sih yang Allah benarkan. Tapi perlu kita pahami ketika kita mendengar nama al-mu'min, Allahu huwal mu'min, maka kita harus paham bahasanya yang dimaksud Allahu huwal mu'min, Allah adalah yang maha membenarkan. Ya. Ini makna dari al-mu'min yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan apa saja yang masuk dalam kategori Allah al-mu'min al-musaddiq, Allah yang maha membenarkan. Yang pertama, kata beliau, annahu yusaddiqu nafsahu bi tauhidihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala yang maha membenarkan. Apa saja yang dibenarkan oleh yang pertama berkaitan dengan tauhidnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang paling agung di dalam ibadah. Inti dari ibadah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks tauhid, ya, di dalam konteks bertauhid, agama sejak dahulu dan sampai Nabi Muhammad semuanya adalah al-Islam. Ya, makanya Allah hanya mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang hanya di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dan siapa yang yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima darinya.
Ya. Jadi konteks tauhid ini tidak berubah sejak dahulu dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an itu sejatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa membenarkan tentang apa informasi akan kedatangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir. Ya. Sampai-sampai di dalam hadis yang panjang disebutkan para nabi adalah al-ikhwah. Para utusan Allah itu semuanya bersaudara. Wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Apa yang disebut wadinuhum wahid? Yaitu yang berkaitan dengan al-Islam. Apa sih Islam itu? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Seorang itu pasrah diri dengan Allah dengan cara apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah Islam yang menjadi agama semua manusia, ya, baik manusia terdahulu dan sampai sekarang. Ya. Dan siapa yang membenarkan tauhid itu bukan nabi dan bukan para malaikatnya, akan tapi pertama kali yang membenarkan tentang tauhid adalah Allah sendiri. Allah adalah Al-Musaddiq, yang maha membenarkan. Ya. Ketika Allah sudah membenarkan, maka itu adalah kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu mengesahkan Allah adalah hal yang paling prinsip dan kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan tauhidnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Allah bersaksi. Allah bersaksi, ya, annahu, ya, terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang berhak disembah. Bukan sebatas sesembahan saja, tapi sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menyebutkan wal malaikah, dan juga malaikatnya para yang bersaksi. Tapi sebelum malaikatnya dan para pembawa ilmu, para ulama dan orang-orang yang taat kepada Allah, Allah mengatakan syahidallah. Allah lah yang bersaksi terhadap dirinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tauhid adalah kebenaran yang mutlak karena Allah yang membenarkan, bahkan Allah yang bersaksi bahwasanya dia tidak ada sesembahan selain Allah. Bahkan persaksian yang paling besar disebutkan dalam surat Al-An'am, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul ayyu syai'in, katakanlah, ya, apakah sesuatu yang paling besar persaksiannya? Qulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tauhid adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Oleh karena itu, siapapun yang dia tidak bertauhid, maka dia tidak memeluk agama Islam. Oleh karena itu Allah membantah tentang kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani tentang Nabi Ibrahim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu bukan seperti apa yang mereka katakan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim murni adalah hanif. Hanif itu yang menjalankan tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Dan seorang yang muslim. Demikian juga Nabi Isa mengatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra. Kata Allah di dalam Al-Quran, falamma ahassa, ketika Nabi Isa ini sudah merasa minhumul kufra, merasa Bani Israel sudah mulai nentang, sudah mulai tidak beriman. Nabi Isa mengatakan qala man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolong Allah? Qala al-hawariyun, Hawari adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Ya, makanya salah. Ya, kalau dikatakan ada agama samawi, enggak ada. Ya. Kalau kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit memang enggak satu, enggak hanya Al-Quran. Tapi kalau agama yang turun dari langit hanya satu. Ya.
Hanya inna dina indallahil Islam. Jadi nggak ada istilah semua agama sama, enggak. Ya. Adapun kitab, ada kutub as-samawiyah, kitab-kitab langit ada. Maksudnya diturunkan dari langit, yaitu apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang asli, bukan yang sudah dirubah. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada era waktu itu suka merubah-merubah kitab, isi Al-Quran, isi kitab mereka itu dirubah. Ya. Makanya keistimewaan umat Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad, Al-Quran dijaga. Ya, nanti akan ada keterangannya tentang berkaitan dengan nama Al-Mu'min, ya, yang maha memberi keamanan. Tapi kita masuk dalam poin yang pertama, Allah adalah yang maha membenarkan. Apa saja yang Allah benarkan tadi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tidak ada persaksian yang paling agung, kata beliau, kecuali persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, sebelum persaksian, jadi yang paling agung sebelum persaksian malaikat dan para utusan-utusannya dan para nabi-nabinya dan para makhluk-makhluknya, lahu bisyahadah. Ya, jadi persaksian terbesar itu adalah persaksian Allah terhadap dirinya. Ya. Allah nggak butuh dipersaksikan oleh makhluknya, tapi makhluknya mempersaksikan Allah sebagai bentuk ubudiyah, peribadatan. Ya, makanya betul kata beliau, tidak ada persaksian yang paling besar kecuali persaksian Allah kepada dirinya. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Adapun persaksian makhluk dari para malaikatnya dan para utusannya dan para nabinya itu sebagai bentuk ta'abbudiyah, sebagai bentuk peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang Allah berkaitan dengan nama Al-Mu'min, yaitu yang maha membenarkan. Yaitu yang kedua berkaitan dengan apa? Tasdiqullah rasulahu wa anbiya'ahu. Ya. Allah membenarkan para utusannya, utusan-utusannya dan para pengikutnya dan para nabinya. Yang sejatinya para utusannya itu banyak yang mendustakan. Ya. Mulai Nabi Musa didustakan, Nabi Isa didustakan, Nabi Muhammad juga didustakan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana, ya, kufar Quraisy mendustakan Nabi Muhammad dengan pendustaan yang sangat luar biasa. Ya. Orang yang mereka dustakan Nabi Muhammad ini bukan orang yang asing bagi mereka sejatinya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ini, orang kufar Quraisy sudah tahu Nabi Muhammad berasal dari nasab yang mulia, ya, dari keluarga yang mulia. Bahkan sebelum diutus sudah dikasih julukan-julukan yang, ya, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Itu julukan-julukan sebelum diutus menjadi rasul. Ya. Akan tapi ketika diutus menjadi rasul, dan karena pada waktu itu melawan tradisi kaumnya, yang mana kaumnya menyembah 300 patung lebih di kota Mekah itu. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 300 patung lebih. Ini sudah menjadi tradisi mereka. Ya. Yang mana mereka menganggap ini adalah dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang pertama kali membawa patung itu Amr bin Luhai. Ya. Amr bin Luhai ini, ya, pada waktu itu ke Syam. Dilihat di Syam ini kok para masyarakat di sana nyembah patung. Akhirnya beranggapan, oh berarti inilah, karena Syam ini tempatnya apa? Para nabi. Dianggap, oh ini ajarannya Nabi. Kembali ke Mekah membawa ajaran apa? Nyembah patung. Karena Amr bin Luhai ini orang yang ditokohkan. Amr bin Luhai pada waktu itu orang yang ditokohkan. Ya. Oleh karena itu, ya, sehebat-hebatnya tokoh, tetap kita tidak bisa keluar dari yang namanya fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Dan sebenar-benar ucapan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena Amr bin Luhai adalah orang yang ditokohkan, dianggap ini orang yang paling alim gitu. Ketika dia pergi ke Syam dan melihat penduduk Syam pada waktu itu menyembah patung, dia menganggap oh ini ajaran para nabi, dibawalah. Akhirnya di Mekah ini pada nyembah patung sampai 330. Ya, macam-macam. Kalau pengen kaya ke patung ini, kalau pengen ini ke patung ini. Ya. Makanya kenapa sih? Jadi kenapa sih orang kufar Quraisy itu sulit sekali menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Ya. Jadi sejatinya mereka ini ada pengetahuan dari sisi hati. Ya, ada pengetahuan dari sisi hati. Ya. Tapi mereka ini karena punya tradisi-tradisi apa? Fanatik kepada nenek moyang. Ya. Dan fanatik kepada golongan. Jadi di antara unsur selain mereka menolak, itu ada unsur-unsur dunia sejatinya. Di antara unsur dunianya apa? Mereka kalau ngikuti Nabi Muhammad pada kala waktu itu takut ekonominya hancur. Kenapa? Karena ibadah haji itu ada sejak kapan? Sejak dahulu kala. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga haji. Tapi hajinya ala mereka dengan telanjang bulat. Tawafnya itu dulu telanjang bulat di zaman kufar Quraisy. Karena mereka menganggap pakaian ini najis. Mereka berbuat dosa dengan pakaiannya. Kalau tawaf menghadap Allah dengan menggunakan pakaian nggak sopan, jadi harus telanjang. Ya. Kenapa mereka menolak? Ada faktor unsur dunia. 330 patung ini adalah sumber uang. Peziarah-peziarah dari luar, min fajjin amik, dari seluruh penjuru. Kesempatan mereka berdagang, kesempatan mereka berjualan. Ya. Kan orang yang berziarah itu dalam rangka apa? Menyembah patung juga. Kalau ini diberantas semua patung ini, sudah habis religinya istilahnya. Kalau bahasa kita religi. Nggak bisa religi lagi di kota Mekah karena apa? Patung-patungnya sudah dihabiskan. Takut apa? Sumber ekonomi mereka di situ. Selain apa? Mereka punya kebiasaan apa? Rihlatasyita'i wassaif. Jadi mereka punya kebiasaan berdagang ke Yaman, ke Syam di musim dingin dan di musim panas. Selain itu sumber ekonomi daerah itu dari apa? Dari peziarah-peziarah tadi. Nah, kalau ini patung-patung diberantas, dari mana sumber daerahnya? Ya. Dan juga pada waktu itu karena fanatik golongan, kalau mereka membenarkan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin. Pesaing-pesaing kabilah-kabilah yang lain itu merasa apa? Merasa kalah. Nggak bisa ini, kita harus menang. Nah ini bahaya. Ya. Jadi ini hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia. Kenapa mereka itu sampai tidak mau beriman, bahkan sampai tega menyakiti orang yang mereka kenal, bahkan menyakiti utusan Allah dengan kata-kata penyihir, orang gila, ya, tukang syair. Ya. Jadi maksudnya tukang syair itu sebatas syair, nggak usah didengar, nggak ada manfaatnya. Ya. Sampai-sampai ketika sholat di Mekah di hadapan Ka'bah, ya, punggungnya ini ketika sujud dikasih apa? Jeruannya onta. Sampai Fatimah bintu Muhammad, Fatimah Zahra pada waktu itu membersihkan dan sampai meneteskan air mata. Ya. Nah, sampai seperti itu. Bahkan Nabi sampai berupaya dalam mempertahankan agama, sampai berhijrah ke Taif. Itu dalam rangka selain menyebarkan dakwah, dalam rangka berupaya untuk mencari solusi. Karena kufar Quraisy terus mengintai Nabi dan para sahabatnya. Terutama ketika apa? Ketika Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad meninggal dan pamannya meninggal. Ketika ada Khadijah bintu Khuwailid dan ada pamannya Abu Thalib, orang kufar Quraisy ini agak ngerem istilahnya.
Karena Abu Thalib pamannya terus membela, meskipun dia nggak mau beriman. Karena apa? Karena gengsi, takut ditinggalkan oleh apa? Pengikutnya. Karena Abu Thalib pada waktu pengganti siapa? Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy pada waktu itu. Kalau aku masuk kepada Nabi Muhammad, kepada ikut ponakanku akan ditinggalkan. Ya. Akhirnya, tapi terus membela ponakannya. Ketika meninggal, orang kufar Quraisy ini semakin berani. Ya, semakin berani. Ya. Akhirnya mulailah. Ya. Maka pada waktu itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Setelah ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya. Akhirnya hijrah ke Taif. Berharap di Taif ini dapat solusi. Ternyata apa? Enggak. Diusir dan dilempari batu. Akhirnya sampai memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Terus berupaya sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya hijrah ke kota Yathrib. Yathrib itu Madinah. Dulunya dinamakan Yathrib, bukan Madinah, sebelum Rasulullah hijrah. Tapi ketika Rasulullah sudah hijrah dan menempati Yathrib, maka dilarang menyebut kota Yathrib, tapi harus disebut dengan Madinatul Rasulillah. Itu sebagai hadiah dari Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu hadiah. Artinya Nabi Muhammad tuh kesedihannya sangat luar biasa. Diusir oleh keluarganya sendiri, diganggu oleh kaumnya sendiri, diusir dari tanah lahir, tempat lahirnya. Bahkan sampai ketika keluar dari Mekah itu Nabi Muhammad berdoa, jadikanlah Madinah ini, ya, jadikanlah aku mencintai Madinah ini sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Ya. Jadikanlah Madinah ini kota yang aku cintai seperti aku kota Mekah. Sampai ngomong kepada Mekah, yang mengusir, yang menjadikan aku keluar ini adalah kaummu, bukan aku ingin meninggalkan Mekah. Saking sedihnya harus hijrah dari kota Mekah. Hanya Allah ganti dengan apa? Kota Madinah. Maka sebagai bentuk menghargai Nabi, tidak disebut Yathrib tapi disebut dengan Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya kota Madinah menjadi kota yang berkah dan menjadi kota yang sangat tenang sekali. Ya. Dan ke jamaah umrah itu kalau sudah di Madinah itu tenang. Kalau di Mekah tidak bisa tenang. Bukan berarti Mekah itu lebih pahalanya lebih sedikit, enggak, pahalanya lebih banyak. Karena memang kreditnya luar biasa. Karena di situ inti ibadah. Jadi kalau ditanya kenapa sih di Madinah itu lebih tenang, di Mekah enggak? Karena Mekah itu inti ibadah. Pergerakan manusia itu enggak ada henti-hentinya. Dan pergerakan manusia tidak bisa dihentikan di situ. Dengan sebab itu di Mekah lebih dahsyat. Makanya pahalanya lebih besar dibandingkan kota Madinah. Karena inti ibadah. Orang umrah tidak ke Madinah sah. Karena ibadah umrah itu hanya di Mekah. Hanya saja sudah sampai Saudi, ya sebagai bentuk adab, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita kunjungi Masjid Nabawi dan kita bersolawat kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ziarah dan sambil bersolawat ya, kepada Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Wassallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah yang Maha membenarkan, termasuk siapa yang dibenarkan? Utusannya. Ya, utusannya. Ya. Makanya banyak Allah menghibur Nabi SAW. Nabi Muhammad itu bukan berarti nggak punya perasaan. Maka Nabi Muhammad itu sampai pernah dadanya itu sempit. Sampai Allah mengatakan walaqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu, kita tahu wahai Muhammad SAW, bahwasanya dadamu ini sempit dengan ucapan mereka, dengan cacing maki mereka, dengan cibiran mereka. Ya. Oleh karena itu Allah banyak menghibur Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan menceritakan Nabi para utusan-utusan terdahulu. Ya, dikasih hadiah kota Madinah. Ya.
Terus diberikan hiburan-hiburan dengan cerita. Cerita tentang apa? Pendahulu-pendahulunya. Bukan cuma kau yang didustakan. Ya. Nabi Musa pun juga didustakan. Bahkan Nabi Musa itu lebih dahsyat lagi. Sudah ditolong dari kekejaman Fir'aun, ya, diberikan mukjizat dengan membelah lautan, mereka selamat dari Fir'aun dan rezimnya, tapi apa? Durhaka kepada Nabi Musa. Ya. Sampai mereka itu dihukum selama 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi istilahnya muter-muter di satu wilayah. Mau masuk ke kota Syam tidak sampai-sampai. Hukuman dari Allah. Kenapa? Allah murka. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk siap-siap berperang, melawan apa? Orang-orang jahat di Palestina pada waktu itu, apa yang mereka ucapkan? Padahal mereka ini sudah diselamatkan. Kata mereka apa? Idhab anta wa rabbuka. Lihat, kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Allah yang nyuruh mereka berperang. Jawabannya apa? Kamu saja. Wahai Musa, kamu dan Tuhanmu perang sana. Kita duduk. Jadi kalau mereka nggak manusiawi itu wajar, sejak dahulu memang mereka biadab. Allah saja mereka tentang dengan ucapan idhab anta wa rabbuka. Ya, kamu dan Tuhanmu perang sana, kita duduk di sini. Iya. Sepedes itu ucapannya kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja dikatakan fakir wa nahnu aghnia. Allah itu yang butuh kepada kita. Kita enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi maghlul, Allah itu pelit. Iya. Lihat, ya, inilah kedurhakannya luar biasa. Allah ceritakan ini loh. Supaya apa? Supaya menghibur. Oh, kalau aku didustakan ternyata pendahuluku ini lebih dahsyat pendustaannya. Sebagai bentuk menguatkan hati. Ya. Jadi itulah orang itu kalau makanya ini diantara contoh ya, orang kalau sedih itu dihibur. Jangan orang sedih dikatakan, ojo sedih. Nggak bisa. Namanya manusia punya perasaan. Normal orang sedih, memang sedih itu normal. Ya, nggak boleh orang sedih dikatakan jangan sedih, nggak boleh. Ya, bahkan kalau memang harus mengeluarkan air mata, nggak apa-apa keluarkan. Makanya diantara bentuk pendidikan, ya, ini riset ya kepada anak. Kalau anak nangis itu jangan dikatakan nggak boleh nangis, enggak. Biarkan, justru diayomi. Kamu kenapa? Ditenangkan. Demikianlah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi manusia itu ya ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Ya, bagaimana orang senang nggak boleh senang, orang sedih nggak boleh sedih, orang nangis nggak boleh nangis. Biarkan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad ketika ditinggal putranya meninggal, Qasim nangis. Sampai ditanya ya, oleh sahabat ya, dan Nabi menjawab ini adalah bentuk rahmat, kasih sayang. Ya. Yang nggak boleh itu bukan nangis tapi an-niyaha. Ya, an-niyaha itu meratapi. Sebatas nangis, meneteskan air mata tidak ada masalah. Jadi yang nggak boleh itu nangis tapi mengarah kepada meratapi. Makanya Rasulullah pernah ketika melewati pemakaman ada seorang wanita. Dia meratapi orang yang sudah meninggal, ya mungkin keluarganya. Ketika Rasulullah tegur, diusir. Pergi kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Tapi dia nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ada yang ngasih tahu, itu ya tadi yang negur Rasulullah. Bergegas perempuan ini ke rumahnya dan meminta maaf. Tapi Rasulullah memberikan petunjuk apa? As-sabru indas sodamatil ula. Sabar itu dari pertama. Nggak sudah ngomel-ngomel atau sudah miso-miso baru selesai aku sabar. Enggak sabar itu namanya. Sabar itu dari pertama ya, harus apa? Menahan lisan dari apa? Dari tadi ya, mengucapkan hal-hal yang buruk. Ya, itu sabar. Ya. Baik. Ini diantara apa saja yang Allah maha benar, gitu kan?
Maka apa saja yang Allah benarkan yaitu tentang dirinya, tentang tauhidnya. Dan juga yang kedua tentang para utusan-utusannya yang didustakan oleh kaumnya. Kemudian yang ketiga, yang Allah Maha benarkan adalah dengan apa? Yaitu tasdiqullah ibadahul mu'minin fi yaumiddin. Allah akan membenarkan orang-orang beriman pada hari kiamat. Ya, jadi artinya Allah yang akan menolong kita dengan cara apa? Membenarkan. Makanya ada hadis yang panjang. Ya. Hadis ini mengatakan, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah, ya, wallahu akbar, qala yaqulullah azza wa jalla sadaqa 'abdi." Ya. Dari hadis dari Abu Hurairah. Allah mengatakan, "Idza qala al-'abdu," apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi Allah itu Maha membenarkan kepada para hambanya sejak di dunia dan nanti di akhirat. Contohnya di dalam hadis Rasulullah, hadis qudsi, ya, qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah mengatakan yaqulullah sadaqa 'abdi, hambaku telah jujur. Ya, ini sadaqa 'abdi, ini adalah ungkapan Allah Maha membenarkan, Allah yang membenarkan kita. Makanya kita ini diperintahkan apa? Untuk selalu mengupdate hati kita, niat kita. Karena Allah yang Maha tahu. Ya, makanya di antara wasiat Nabi, alaikum bisidq. Kalian tuh harus jujur, kata Nabi. Kenapa kau harus jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ya. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa berkata jujur dan senantiasa berupaya untuk menjadi orang yang jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan. Allah yang akan ngasih stempel, fulan adalah orang yang jujur. Ya. Tapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, kata Nabi, hati-hati, kalian tuh jangan dusta. Terutama dusta kepada Allah. Maka jujur yang paling agung jujur kepada Allah, dusta yang paling besar dusta kepada Allah. Ya. Hati-hati dari jangan dusta kalian. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada apa? Fujur, kepada dosa-dosa. Dan kalau orang sudah masuk ke dalam dosa-dosa, dosa-dosa itu akan mengantarkan kepada apa? Neraka. Dan ketika orang senantiasa berdusta dan konsisten, Allah yang akan ngasih stempel, fulan adalah apa? Pendusta. Ya. Maka ketika kita berupaya untuk jujur, ingat, meskipun 1000 orang mendustakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan membenarkan kita. Kenapa? Di antara nama Allah Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Al-Musaddiq, Allah yang Maha membenarkan. Ya. Di antara yang Allah benarkan adalah makhluknya. Sejak di dunia. Ya. Lihatlah ketika perang Badar. Ya. Jumlah yang tidak seimbang. Rasulullah terus beristighatsah. Ya. Berdoa dikala istighatsah itu doa dikala waktu genting. Kalau doa itu meminta, jadi kalau dalam bahasa Arab ada al-isti'anah, ada al-istighatsah. Isti'anah itu secara umum minta pertolongan. Tapi kalau istighatsah minta pertolongan di kala waktu genting. Di perang Badar sangat genting. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau sekarang kita ini kalah di perang Badar ini, nggak ada lagi manusia yang akan menyembahmu. Nggak sebanding. Ya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membantu Nabi dan para sahabat dengan apa? Dengan dikirim berapa? 1000 malaikat. Yang 1000 malaikat ini murdifin, terus turun. Ya, sampai mereka ini ada yang jatuh sendiri, diserang oleh para malaikat. Bi alfin minal malaikati murdifin. Allah kirimkan 1000 malaikat yang terus apa? Terus turun, ya. Enggak berhenti-berhenti. Ya, karena Allah yang Maha membenarkan manusia sejak di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi di dalam hadis qudsi, ya, wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah,
wahdahu la syarikalah. Ketika seorang hamba mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah wahdah, dan Allah itu semata, tidak ada sekutu baginya, Allah juga mengatakan shadaqa abdi, hambaku telah jujur. Ya. Bahkan ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illa ana li al-malik wa la liyal hamdu. Ya. Ketika seorang hamba juga mengatakan bahwasanya Allah adalah sang raja. Tidak ada pujian kecuali yang mutlak hanya untuk Allah. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada upaya dan daya kecuali milik Allah. Shadaqa abdi, hambaku telah jujur. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki niat yang lurus, sudah, kita ini terkadang harus tutup telinga dari ucapan manusia. Tangan kita ini cuma dua. Kalau untuk nutupi semua mulut manusia kita nggak mampu. Ya, tapi tutup telinga. Ya. Dari ucapan-ucapan yang buruk, dari ucapan-ucapan yang negatif. Kenapa? Bukan sebagai bentuk rasa sombong, tapi sebagai bentuk kepercayaan kita bahwasanya Allah al-musaddiq, Allah yang maha membenarkan. Adzan.
baik. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di antara kandungan dari mana al-musaddiq, Allah akan menampakkan kebenaran di hari kiamat. Ya, Allah akan menampakkan kebenaran di hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di hari kiamat nanti semuanya akan tampak dan kebenaran akan tampak. Maka di hari kiamat itu di antara Allah ingatkan kepada kita, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kalau di dunia kita bisa bersilat lidah, kita bisa menipu orang dengan lidah kita, dengan gerak-gerik kita, dengan penampilan kita, tapi ingat di akhirat kata Allah, pada hari ketika lidah dan tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Ini di antara cara Allah akan menampakkan kebenaran di hari kiamat. Ya, maka di hari kiamat itu Allah mengatakan tentang hari kiamat, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari ini adalah hari yang paling beruntung. Ya. Bagi orang siapa? Bagi orang-orang yang jujur. Yang mana kejujuran akan bermanfaat pada hari tersebut. Ya, karena memang Allah sudah memberikan isyarat ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana tidak bermanfaat lagi yang namanya keturunan, harta, jabatan, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Dan Rasul sudah mengingatkan kalau orang meninggal itu yang dibawa, yang akan mengantarkan 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keturunannya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan menetap hanya amalnya. Nah, maka di hari kiamat itu hari yang kejujuran itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, di antara makna apa tadi? Al-mu'min adalah yang maha memberi keamanan. Jadi kalau yang pertama, jadi ada 2 makna. Mukmin itu makna yang pertama di dalam hak Allah adalah yang maha membenarkan. Makna yang kedua adalah yang maha memberi keamanan. Ya, minal aman. Ya. Apa saja? Jadi Allah yang maha memberi keamanan. Apa saja? Yaitu kata beliau, annahu alladhi yu'amminu khalqahu min zulmihi. Ya. Jadi Allah itu maha memberi keamanan. Pertama di dalam apa? Di dalam Allah maha memberi keamanan kepada makhluknya dari kezaliman Allah. Sekali lagi, Allah maha memberi keamanan terhadap siapa? Makhluknya dari kezaliman Allah. Kata para ulama, dari kezaliman Allah ini bukan berarti Allah zalim, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak mungkin zalim. Maka di dalam hadis apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman itu untuk diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan terhadap kalian juga haram. Fala tadzalam, makanya jangan zalim. Ya. Jadi Allah maha memberi aman dari apa? Dari kezaliman Allah kepada hambanya. Maksudnya Allah tidak mungkin zalim. Ya. Ini memang kata-katanya seperti itu di sini. Ya. Tapi dijelaskan oleh para ulama, maksud dari kata-kata ini bukan berarti Allah itu bisa berbuat zalim, tapi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Cuman bahasanya aja memang seperti itu. Ya. Ya, artinya nggak mungkin. Aminah ini maksudnya nggak mungkin Allah akan menzalimi hambanya. Ya. Allah maha memberi keamanan.
Di antara bentuk Maha memberi keamanan, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua yaitu Allah memberikan keamanan kepada para hambanya. Ya. Allah memberikan keamanan kepada para hambanya. Dan ini sudah Allah singgung di dalam surat Al-An'am ayat nomor 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah, orang-orang yang beriman dengan syarat beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka dengan kezaliman. Kata para ulama, segala bentuk kezaliman, terutama kezaliman yang sifatnya syirik. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Makanya kalau ada orang tanya, kalau ada subhat, kadang ada subhat gini. Ya. Orang yang tidak beriman, ya, katanya gini, nggak masuk akal orang yang tidak beriman itu meskipun dia baik sama manusia, tapi tetap masuk neraka, nggak masuk akal. Ada subhat seperti itu. Kalau menurut ahli tauhid masuk akal. Kenapa? Karena ranking dosa itu adalah pertama kezaliman kepada Allah. Ya. Dan kezaliman kepada Allah ini hak yang tidak bisa dimaafkan kalau tidak ditunaikan. Bukan berarti meremehkan hak sesama manusia, bukan. Tapi tauhid itu berkaitan dengan Sang Maha Pencipta. Ya. Kan gitu kan? Kalau kezaliman sesama makhluk, Allah akan balas, Allah akan azab. Orang yang berbuat zalim dengan sesama, tapi Allah tidak mengkekalkan di akhirat, di neraka. Karena dia masih punya tauhid. Karena tauhid ini dibahasakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang menjadi tanggung jawab hamba. Allah, makanya kufar Quraisy itu memiliki kebiasaan apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Punya kebiasaan apa? Dagang. Dan perdagangan mereka diterima. Mereka dihormati oleh penduduk Yaman dan penduduk Syam. Kemudian Allah katakan apa? "Falyabudu rabb hadzal bait." Oleh karena itu sembahlah pemilik rumah ini. Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada mereka, perdagangan mereka diterima dan mereka dihormati. Sembahlah pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah telah memberikan kepada mereka keamanan dari apa? Lapar. Dan keamanan dari rasa takut, rasa khawatir. Ya. Karena tadi tauhid adalah berkaitan dengan Sang Maha Pencipta. Ini pelanggaran yang sifatnya sensitif. Jadi sangat masuk akal kalau orang yang berbuat baik kepada sesama, tapi dia tidak beriman, nggak bakal masuk surga. Tapi Allah nggak zalim. Allah ada cara lain untuk membalas kebaikan seorang hamba yang tidak beriman dengan cara apa? Dengan Allah kasih kebutuhan-kebutuhan dunia. Makanya konteks Allah memberikan kebaikan kepada orang kafir di dalam hadis wa ammal kafir, adapun orang kafir yang dia tidak beriman tapi dia baik sesama manusia, fayut amu bihasanatihi fid dunya. Allah akan kasih mereka perkara dunia. Allah akan kenyangkan mereka perkara dunia. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sampai di akhirat sudah tidak ada lagi kebaikan yang mereka bawa. Kalau sampai di akhirat mereka membawa kebaikan, Allah harus balas. Ya. Allah akan makmurkan orang kafir yang baik di dunia dengan kebaikan-kebaikan dunia supaya tidak dapat kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena dia telah melanggar dalam hal yang sensitif, tauhid. Makanya betul kata Allah, orang-orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, terutama tauhid. Ya. Kemudian bidzulmin ulaika lahumul amn. Kata Allah, mereka akan mendapatkan keamanan. Ya. Wa hum muhtadun di akhirat, dan mereka juga akan diberikan petunjuk. Ya, semakin sempurna tauhidnya, ya, semakin sempurna dia menjalankan keamanan atau tidak mencampur adukkan keimanan dengan
segala bentuk kezaliman, maka semakin sempurna keamanan dia di dunia dan di akhirat. Ya, ini segala bentuk kezaliman ya, baik zalim dia kepada Allah, zalim dia kepada manusia, zalim dia kepada dirinya. Ya. Semakin dia berbuat zalim, maka keamanan itu semakin terkikis, bahkan bisa habis kalau dia sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan nama Al-Mu'min. Jadi sekali lagi, nama Al-Mu'min pertama yang Maha membenarkan, yang kedua yang Maha memberi keamanan. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan datang dari syaitan. Semoga ini kita dari syaitan terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.